Oke, buat kalian yang lagi nontonin video ini mungkin ada kepikiran buat beli iPhone X. Ya intinya iPhone yang poni lah, gen pertama. Coba tonton dulu video ini sampai habis ya kan. Apakah perlu atau tidak beli sebuah iPhone X ya kan? Karena gue udah pernah bahas video mengenai iPhone X di tahun 2024. Kalau nggak salah udah 2 atau 3 kali ya gue bahas ya. Untuk di tahun 2024. So saran gue coba hold dulu, tahan dulu. Kenapa enggak kalau ada yang lebih baik daripada iPhone X? Contoh lo bisa pilih Android yang lebih worth it, mulai dari baterai, performa itu banyak banget yang harga setara. Nah, sekarang kita melipir dulu nih. Tapi buat lo di luaran sana yang lagi nontonin video gue yang gaje ini, ada gak sih yang kepikiran buat beli iPhone 11 Pro atau 11 Pro Max, whatever lah. Ini cuma beda masalah ukuran baterai dan ukuran layar. Tapi kita coba flashback dulu deh. Kalau lo beli iPhone 11 Pro di tahun 2024, ini harga internya 11 Pro kita ambil yang gigabit paling rendah ya. Itu ada yang jual 5 jutaan. Gua scroll sih ada yang jual di 4,5 segitu-segitulah. Intinya kalau inter sekitar 4 sampai 5 juta. Sedangkan kalau yang resmi iBox mulai dari 6 juta ya. Tergantung gigabit ya. Ini 64 GB, iBox 6 jutaan. Dan di tahun 2024 ya lu spend duit sekitar 6 jutaan untuk beli sebuah iPhone 11 Pro, worth it gak sih? Oke, kalau kita lihat iPhone 11 Pro ini, 11 Pro atau 11 Pro Max performance-nya sama ya. Ini skor Antutunya ya nggak terlalu besar banget cuy, asli. Kenapa gue bilang gitu? Karena budgetnya 5 juta men, ya 6 juta malah. Lu bayangin ya, lu modal 6 juta lebih, skor Antutu cuma 900 ribuan. Ya beda sama Android, kalau lu pilih Android, modal 4 juta, skor Antutunya gede banget. Contoh kayak Poco F5 ini. Ini gue ngomongin second ke second ya, iPhone 11 Pro second, si Poco F5-nya ini second juga. Jadi kalau diadu head to head dengan harga yang setara dengan Android, ya lu bakal dapat HP lebih kencang di Android dibandingkan di iPhone 11 Pro ya. Dan ini sumpah ini HP ngejos parah sih. Sering banget gue spill di tiap-tiap konten gue setiap gue ngebandingin handphone. Sering banget gue bandingin sama Poco F5 ini. Karena ini adalah salah satu handphone Android tercepat di budget 4 jutaan yang gue review habis-habisan lah. Gue pakai habis-habisan. Jadi menurut gue di budget 5 juta apalagi 6 juta anjir buat beli 11 Pro resmi ya. Itu lu udah dapat gila banget speknya kalau lu pilih Android. Lu mau milih yang kamera, monggo. Lu mau milih yang performance, monggo. Atau lu nyari yang baterai gede aja, monggo. Tapi kalau lu pilih iPhone, ya performanya ya skor Antutu 900 ribuan. Itu setara sama Rockphone yang S5S kalau nggak salah ya. Skor Antutu di sekitar segituan. Tapi Rockphone emang didesain khusus buat game ya kan. Lu ada aksesoris kipasnya khusus, ada aksesoris trigger air juga. Bukan aksesoris itu, bawaannya ada trigger air juga. Pokoknya buat ngegame jauh lebih oke lah. Dengan skor Antutu yang mirip-mirip sama iPhone 11 Pro. Dengan harga yang lebih murah daripada iPhone 11 Pro. Nah si Poco ini skor Antutunya modal 4 juta, lu dapat skor Antutu 1 juta 100 ya. Skor Antutunya 1,1 juta cuy. 1,1 juta ya, modal 4 juta, lu pilih Android, lu dapat skor Antutu 1,1 juta. Sedangkan kalau lu beli iPhone, modal 6 juta yang resmi ya, itu skor Antutu cuma 900 ribuan ya. Tapi balik lagi lah, itu masalah performa ya. Gimana kalau lu butuh ekosistemnya? Nah ini agak susah, agak kecot nih kalau gue jelasin. Kenapa? Karena antara performance dan ekosistem itu sebenarnya nggak bisa disatuin ya kebutuhannya, karena beda segmen. Contoh kayak email udah melekat di ekosistem Apple, data-data kerjaan lo semua udah ke backup di ekosistem Apple, udah synchronize sama device-device lo yang pakai Apple juga, ya agak sia-sia sih performance yang lebih baik dengan harga yang sama. Jadi ya balik lagi, lo ujung-ujungnya tetap beli iPhone. Tapi di sini gue cuma ngasih tahu dari sisi perspektif gue aja ya sebagai nge-review HP ini. Nah kalau ngomongin kamera 11 Pro ini sebenarnya masih bisa diandelin. Bisanya nih gue kasih tebak-tebakan nih. Ini gue rekam pakai kamera iPhone nih. Coba lo tebak. Ini kamera iPhone berapa nih? Ini gue ngerekam pakai iPhone berapa nih? Mana yang iPhone 15 Pro, iPhone paling baru saat ini, dan mana yang iPhone 11 Pro? Nah, foto yang pertama adalah iPhone 15 Pro. Lo bisa lihat, nih gue zoom, low light-nya seperti ini. Video yang kedua maksud gue, nah ini baru pakai iPhone 11 Pro. Jadi video yang pertama pakai iPhone 15 Pro, video yang kedua pakai iPhone 11 Pro.
Memang kalau dari sisi low light agak berasa beda ya. Kayak agak sedikit grill-grill gitu lah hasil videonya. Cuman itu tadi aja kalau lu post lagi tebak-tebakan gue di awal mana yang pakai HP ini. Itu kayak hampir nggak bisa ngebedain. Jadi untuk urusan kamera sebenarnya kalau ngerekam dengan pencahayaan yang cukup. Antara iPhone 11 Pro dengan 15 Pro pun itu bisa disamain. Hampir mirip-mirip aja. Kalau pencahayaannya itu fine parah ya, bagus banget ya. Contoh lu kayak pengen bikin konten pakai iPhone 11 Pro, ya mau nggak mau konsekuensinya lu harus benar-benar manfaatin cahaya yang sebaik mungkin saat ngerekam video. Tapi 15 Pro lebih bisa nanganin di berbagai macam cahaya, kelebihannya situ aja. Nah untuk dimensi juga beda ya, ini gen iPhone terbaru dengan iPhone yang non Max ya, yang kecil-kecil, yang varian jadul tuh beda. Kenapa? Karena ukuran layarnya tuh lebih kecil yang jadul-jadul gitu. Karena bezelnya tuh masih tebal parah. Sedangkan gen-gen yang terbaru itu udah lebih tipis bezelnya. Jadi layarnya tuh bisa lebih besar. 6,1 dibanding dengan masih 5 incian. Untuk chipset ini beda jauh banget ya. Tadi A13 ini bukannya nggak powerful ya, bukannya nggak overkill. Itu skor Antutu 900.000 tinggi cuy, tinggi men ya. Itu masih setara sama ROG Phone harga 4 juta 5 juta. Cuman yang gue bilang di awal video tadi, ya lu ya kali 6 juta dapat skor Antutunya, performanya cuma 900 ribuan Antutunya. Sayang banget duit nganggur itu ya. Kalau 6 juta dijadiin Android bakal kencang banget. Gue cuman ngasih Hilux itu aja. 900 ribu masih lumayan kencang. Tapi kalau lo mau yang lebih kencang, ada yang lebih kencang, ada yang lebih ngebut ya kenapa enggak? Why not gitu. Kalau ngomongin kamera, ini yang kayak gue bahas tadi, kalau lu ngerekam video itu sebenarnya nggak terlalu berasa bedanya. Kalau buat foto, nah gini, modal 6 jutaan dengan kualitas foto yang ada di iPhone 11 Pro rugi sih gue. Lu kalau nanya ke gue rugi sih. Ya meskipun gue Apple user lah, tapi di sini gue harus ngomong fair-fairan aja. Lu budget 6 juta, lu pilih Android itu udah ganteng parah lah hasil fotonya. Soalnya hasil foto dari 11 Pro ini biasa aja, bagus tapi ya biasa aja gitu kalau kita lihat dari sisi harganya ya kan. Nah, sekarang ngomongin displaynya. Display iPhone 11 Pro itu kecerahan layarnya itu peak mentoknya itu di 1200 nit cuy. Ya sebenarnya nggak bisa dibilang salah juga, nggak bisa dibilang jelek juga. Ini HP juga udah mulai berumur juga ya kan. Jadi teknologi juga udah mulai ketinggalan dari sisi spesifikasinya juga. Jadi dengan skor 1200 ini, lu bayangin ya, lu budget keluar duit 6 jutaan buat beli iPhone 11 Pro resmi. Kecerahan layar lu di 1200 nits ini itu udah setara sama Android harga sejutaan zaman kekinian cuy. HP apa? HP Redmi itu skor Antutu lah ya. Top kecerahan layarnya di 1200-an juga. Harga sejutaan. Jadi udah gak ada spesialnya lagi gitu. Apalagi kalau lo beli iPhone 11 Pro itu dapat LCD KW. Rata-rata memang kayak gitu kan. Ya itu udah lebih jelek lagi layarnya. Udah lebih butak lagi daripada Android harga sejuta. Jadi emang kalau lo pilih Android yang harga 6 juta itu udah pasti lebih jos daripada iPhone 11 Pro. Gue harus ngomong apa adanya ya. Belum lagi ditambah casingnya udah gantian, baterai udah gantian dan lain-lain. Aduh, lu harus benar-benar hati-hati deh kalau beli iPhone yang budgetnya lumayan mahal.